Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Priska Wulandari dengan NIM 2311020, kelas PAI 5A. Pada kesempatan ini saya akan menjawab soal tugas terstruktur mengenai kurikulum merdeka dan pembelajaran berbasis proyek. Pertanyaan pertama yaitu, aspek penataan kurikulum dalam kurikulum merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu, mengapa dalam kurikulum merdeka menonjolkan pada dua poin tersebut? Menurut saya, kurikulum merdeka menekankan pada dua aspek utama, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi, karena beberapa alasan fundamental. Pertama, profil pelajar Pancasila menjadi penting karena pendidikan tidak hanya bertujuan menciptakan siswa yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk generasi yang berkarakter kuat sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Profil pelajar Pancasila mencakup 6 dimensi utama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Keenam dimensi ini dirancang untuk menjawab tantangan abad 21, membutuhkan kompetensi holistik, bukan hanya kemampuan kognitif semata. Yang kedua, penekanan pada literasi dan numerasi sebagai kompetensi fondasi sangatlah krusial karena kedua kemampuan ini menjadi dasar bagi semua pembelajaran lainnya. Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi dari berbagai sumber dalam berbagai konteks kehidupan. Sementara numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep dan keterampilan matematika dalam konteks kehidupan sehari-hari, seperti mengelola keuangan, memahami data statistik, atau memecahkan masalah praktis. Tanpa literasi dan numerasi yang kuat, siswa akan mengalami kesulitan dalam mengembangkan kompetensi lain dan mengakses berbagai bidang ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, kedua aspek ini menjadi prioritas dalam kurikulum merdeka sebagai pondasi untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pertanyaan yang kedua yaitu, salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek. Berikut 7 kategori tema proyek yang umum dibahas. Yang pertama, kearifan lokal dan jiwa. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, sustainability. Yang kelima, warisan kebudayaan. Yang keenam, entrepreneurship. Yang ketujuh, demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru PAI. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum untuk memilih tema sustainability dengan isu tentang penurunan kuantitas dan kualitas air, di mana isu ini sejalan berdasarkan isu pembangunan berkelanjutan yang dijabarkan oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pertanyaannya, yang pertama, menurut Anda, materi PAI apa yang cocok untuk memadukan tema ini? Menurut saya, sebagai calon guru pendidikan agama Islam, saya akan memilih beberapa materi PAI yang sangat relevan dan cocok untuk diintegrasikan dengan tema sustainability, khususnya isu penurunan kuantitas dan kualitas air. Materi pertama yang paling mendasar adalah konsep khalifah di bumi yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga dan melestarikan alam. Konsep ini mengajarkan bahwa manusia bukan penguasa yang bisa seenaknya mengeksploitasi alam, melainkan pengelola yang harus mempertanggungjawabkan cara mereka memperlakukan lingkungan. Materi yang kedua adalah konsep mizan atau keseimbangan dalam Islam yang dijelaskan dalam Quran Surah Ar-Rahman ayat 7-9, di mana
Allah memerintahkan manusia menegakkan keadilan dan tidak merusak keseimbangan alam. Konsep ini sangat relevan dengan isu degradasi kualitas air karena mengajarkan bahwa setiap tindakan manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan ekosistem. Selain itu, materi tentang larangan berbuat kerusakan di bumi yang terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 dan Quran Surah Al-Qasas ayat 77 juga sangat penting untuk menjelaskan bahwa mencemari air dan merusak lingkungan adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Materi lain yang tidak kalah penting adalah konsep kebersihan dan kesucian air dalam Islam. Mengingat air memiliki peran vital tidak hanya sebagai sumber kehidupan tetapi juga sebagai syarat sahnya ibadah seperti wudhu dan mandi. Hal ini akan membuat siswa memahami betapa berharganya air dalam perspektif Islam. Kemudian ada materi tentang adab menggunakan air dalam Islam, termasuk larangan israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Bahkan ketika berwudu di sungai yang mengalir sekalipun, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yang terakhir adalah materi tentang zakat dan sedekah untuk lingkungan, yang mengajarkan tentang tanggung jawab sosial muslim terhadap kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Semua materi ini akan diintegrasikan secara koheren dalam pembelajaran berbasis proyek untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada siswa. Pertanyaan yang kedua yaitu, bagaimana rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek? Menurut saya, implementasi pembelajaran berbasis proyek dengan tema sustainability dan isu penurunan kualitas air akan saya rancang dalam beberapa tahap yang sistematis dan bermakna. Pada tahap perencanaan, saya akan terlebih dahulu menetapkan tujuan pembelajaran yang jelas, yaitu agar siswa memahami konsep khalifah dan tanggung jawab menjaga lingkungan dalam perspektif Islam, mampu menganalisis permasalahan kualitas air di lingkungan sekitar, serta dapat merancang dan melaksanakan solusi nyata berbasis nilai-nilai Islam. Siswa akan dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 hingga 5 orang dan setiap kelompok akan mendapat fokus aspek yang berbeda seperti air bersih, pencemaran, konservasi, atau pengelolaan air yang berkelanjutan. Pada minggu pertama tahap pelaksanaan, saya akan memulai dengan pengenalan masalah melalui pemaparan materi tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah dan menjaga lingkungan. Siswa akan diajak berdiskusi tentang kondisi real kualitas air di Kepulauan Bangka Belitung, khususnya isu yang diangkat oleh Dinas Lingkungan dan Kehutanan setempat. Kemudian, siswa akan ditugaskan untuk melakukan observasi awal terhadap sumber-sumber air di lingkungan sekitar mereka, baik itu sungai, sumur, maupun sumber air lainnya. Minggu kedua akan fokus pada tahap investigasi, di mana siswa melakukan survei kualitas air secara lebih mendalam melalui wawancara dengan masyarakat, pengamatan langsung, dan pengumpulan data tentang kebiasaan masyarakat dalam menggunakan dan mengelola air. Semua temuan ini kemudian akan dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang relevan sehingga siswa dapat melihat korelasi antara ajaran agama dengan permasalahan nyata di lapangan. Memasuki minggu ketiga, setiap kelompok akan merancang solusi kreatif dan aplikatif berdasarkan hasil investigasi mereka. Solusi yang dirancang harus berbasis nilai-nilai Islam dan dapat diimplementasikan secara nyata. Beberapa contoh proyek yang dapat dikembangkan antara lain program air berkah, yaitu penyediaan fasilitas air bersih untuk wudhu di sekolah atau masjid dengan sistem hemat air menggunakan teknologi sederhana. Kampanye dakwah hijau melalui media sosial atau poster tentang larangan membuang sampah ke sungai berdasarkan dalil-dalil Islam. Program sedekah jariah air berupa penggalangan dana dan aksi nyata untuk menyediakan sumur bor atau sistem penyaringan air di daerah yang kekurangan air bersih, atau aksi patroli sungai, yaitu kegiatan bersih-bersih sungai yang dilakukan dengan semangat jihad lingkungan dan gotong royong sebagai
implementasi nilai profil pelajar Pancasila. Pada minggu yang keempat, siswa akan mengimplementasikan proyek mereka di lingkungan sekolah atau masyarakat sekitar. Mereka akan melakukan dokumentasi lengkap terhadap setiap tahapan pelaksanaan dan melakukan refleksi tentang nilai-nilai Islam yang mereka terapkan selama proses tersebut. Minggu kelima adalah tahap presentasi dan evaluasi, di mana setiap kelompok akan mempresentasikan hasil proyek mereka, mengadakan pameran karya, mengevaluasi dampak nyata dari proyek yang telah dilakukan, dan melakukan refleksi pembelajaran secara menyeluruh tentang apa yang telah mereka pelajari dan bagaimana pengalaman ini mengubah pemahaman dan perilaku mereka terhadap lingkungan. Penilaian dalam pembelajaran berbasis proyek ini akan dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan 3 aspek utama. Pertama, penilaian proses yang mencakup kolaborasi antar anggota kelompok, kreativitas dalam merancang solusi, kerja keras dan konsistensi dalam pelaksanaan dengan bobot 40%. Kedua, penilaian produk yang menilai kualitas hasil proyek, inovasi dan kebermanfaatan solusi yang dihasilkan, serta dampak nyata terhadap lingkungan dengan bobot 30%. Ketiga, penilaian pemahaman materi PAI yang mengukur sejauh mana siswa memahami dan mampu mengaplikasikan konsep-konsep Islam tentang lingkungan dalam konteks nyata dengan bobot 30%. Seluruh penilaian ini dirancang tidak hanya untuk mengukur hasil akhir, tetapi juga proses pembelajaran yang dialami siswa. Untuk memperkuat implementasi proyek ini, saya juga akan mengintegrasikan berbagai stakeholder terkait. Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diundang sebagai narasumber untuk memberikan data dan informasi akurat tentang kondisi kualitas air di daerah tersebut, serta program-program pemerintah yang sedang berjalan. Masjid di sekitar sekolah akan dilibatkan sebagai mitra dalam program dakwah lingkungan, dan tokoh agama setempat akan diajak berkolaborasi untuk memberikan penguatan spiritual dan motivasi kepada siswa. Dengan melibatkan berbagai pihak ini, pembelajaran tidak hanya terjadi di kelas, tetapi menjadi gerakan nyata yang melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan berbasis nilai-nilai Islam. Melalui pembelajaran berbasis proyek ini, saya berharap siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan teoretis tentang ajaran Islam mengenai lingkungan, tetapi juga mengalami pembelajaran bermakna yang mengubah cara pandang dan perilaku mereka terhadap lingkungan. Mereka akan belajar bahwa menjadi seorang muslim yang baik tidak hanya tentang beribadah ritual, tapi juga tentang bagaimana kita memperlakukan alam sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pembelajaran ini sejalan dengan tujuan kurikulum Merdeka dalam membentuk profil pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitarnya. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan tentang soal tugas terstruktur ini. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran PAI dengan isu sustainability melalui pembelajaran berbasis proyek. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.